Halo, nama saya Bintang Immanuel Putra Gultom dengan NPM 2415061018 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjalankan beberapa perintah di server Linux dalam dalam bagian dari POSTES judul 6 Praktikum Sistem Operasi. Jadi pada tahap pertama kita akan mencoba membuat database management menggunakan MySQL. Jadi pertama-tama kita harus menginstal dulu MySQL-nya menggunakan perintah sudo apt install MySQL server. Nah, di sini kita menambahkan opsi min untuk artinya kita menyetujui setiap pertanyaan yang akan diadakan pada saat kita sedang melakukan penginstalan. Enter. Karena kita menggunakan sudo di sini, kita harus memasukkan password terlebih dahulu. Eh, Tadi MySQL-nya telah berhasil diinstal. Untuk mengecek apakah MySQL tadi telah berhasil dijalankan, kita menggunakan perintah systemctl lagi yang akan diikuti oleh opsi status dan MySQL. Nah, bisa dilihat di sini bahwa MySQL-nya telah aktif atau running dan berjalan. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam MySQL-nya itu sendiri menggunakan perintah sudo MySQL diikuti menu root yang artinya bahwa saya akan masuk ke dalam MySQL ini sebagai root. Lalu ada min p di sini. Min p ini artinya kita akan memasukkan password. Nah, karena secara default root ini tidak memiliki password, jadi saya enter saja. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam MySQL-nya. Nah, selanjutnya saya akan membuat suatu database menggunakan perintah create database. Database ini akan saya beri nama secure app_dev. Nah, telah berhasil. Selanjutnya, saya ingin masuk terlebih dahulu ke dalam database secure underscore app ini menggunakan perintah use diikuti oleh nama dari database ini. Nah, saya telah berhasil masuk ke dalam database secure underscore app underscore db. Di dalam database ini, saya akan membuat suatu tabel yang saya beri nama sebagai staff. Di dalam tabel staff ini akan ada kolom ID dengan tipe data integer, lalu akan saya buat auto increment sehingga ketika saya memasukkan suatu data ke dalam tabel ini, kolom ID ini tidak perlu saya isi secara manual. Lalu kolom ID ini saya identifikasi sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada kolom nama dengan tipe data varchar dan panjang datanya 100. Lalu ada kolom jabatan dengan tipe data varchar juga dan panjangnya juga 100. Selanjutnya, saya akan memasukkan dulu satu data ke dalam tabel yang telah dibuat tadi menggunakan perintah insert into nama tabel yang telah saya buat tadi. Jadi diikuti dengan nama kolom yang akan saya isi. Karena kolom ID tadi sudah berbentuk auto increment, jadi tidak perlu lagi diisi secara manual. Oh, ada kesalahan di sini. Harusnya ini jabatan. Nah, ya telah berhasil. Selanjutnya saya akan membuat suatu user yang dimana user ini nanti dapat melakukan sesuatu di database ini sesuai dengan izin yang saya berikan. Membuat user perintahnya adalah create user. User ini akan saya beri nama sebagai app_user. Jadi user ini hanya bisa login melalui localhost. Nah, selanjutnya user ini akan saya berikan
password menggunakan perintah identified by passwordnya 123 saja. Eh, Selanjutnya kita akan memberikan izin tertentu pada user ini apa yang dapat dilakukan di dalam database yang baru saja kita buat. Kita menggunakan perintah grant. Lalu kita menginginkan user ini hanya bisa melakukan select dan juga insert. Jadi dia tidak bisa melakukan delete atau drop. Kita memberikan ini ke izin ini akan berlaku untuk database secure underscore app underscore db yang baru saja kita buat. Nah, lalu ada tanda bintang di sini artinya eh, izin ini berlaku untuk semua tabel yang ada di dalam database ini. Nah, izin ini akan saya berikan ke user yang baru saja saya buat tadi. Nah, agar izin yang baru saja saya buat tadi bisa langsung bekerja, kita menggunakan perintah flash privilege untuk mengatur ulang hak akses yang telah kita buat tadi. Kita keluar dulu dari MySQL untuk mengecek apakah kita berhasil membuat database tadi. Lalu selanjutnya kita akan masuk lagi ke dalam MySQL-nya. Namun kali ini kita akan masuk sebagai user app underscore user yang telah kita buat tadi. Nah, di sini saya menggunakan perintah min e untuk langsung melakukan melakukan perintah di dalam database tanpa masuk ke dalam database-nya. Di mana kita akan masuk dulu ke dalam database dari your app underscore db. Lalu kita akan melihat tabel yang baru saja kita buat tadi, yaitu tabel staff menggunakan perintah select from staff. Nah, di sini kita diminta memasukkan password dari app underscore user ini, yaitu 123. Nah, bisa kita lihat user app underscore user ini bisa melakukan select atau melihat dari isi dari tabel di dalam database. Namun ketika kita menjalankan perintah yang sama, kita misalkan kita menggunakan user ini untuk melakukan drop tabel. Jadi kita akan menggunakan drop tabel atau menghapus tabel start tadi. Nah, bisa kita lihat ada di sini ada error yang diikuti oleh bahwa drop comment denied to user karena user app underscore user tadi hanya diberikan izin akses untuk select dan insert, maka dia tidak bisa melakukan perintah lain seperti drop atau delete. Nah, pada tahap kedua kali ini kita akan menggunakan web server Apache. Untuk itu kita harus menginstal terlebih dahulu web servernya. Caranya sama seperti saat kita menginstal MySQL. Pada tahap kedua ini selanjutnya ketika saya sudah berhasil menginstal Apache, saya akan terlebih dahulu mengecek status dari Apache-nya yang telah diinstal menggunakan perintah sistem ctl status c2. Bisa dilihat di sini bahwa Apache-nya telah berjalan. Nah, selanjutnya saya akan membuat dua direktori baru, di mana direktori ini akan berada di direktori var www. Direktori pertama ini adalah direktori publik, yang di mana direktori publik ini akan menyimpan website untuk yang bisa diakses oleh publik. Nah,
di tempat yang sama saya akan membuat directory yang bernama internal. Jadi directory ini akan membuat website yang bisa kita hanya bisa diakses secara internal. Nah, untuk membuat tampilan dari dalam web pada publik dan internal ini, perintah yang akan saya buat adalah saya menggunakan perintah nano untuk mengedit file index.html. Nah, di dalam file index.html ini saya akan menuliskan satu kata misalkan website publik. Website maksudnya website internal karena saya sedang berada di direktori internal, di mana direktori ini khusus untuk rahasia, jadi hanya bisa diakses tidak bisa diakses publik. Ya sudah. Hal yang sama saya lakukan untuk direktori publik. Nah, untuk direktori publik ini, kalimat yang akan saya tuliskan adalah website publik, di mana website ini nanti akan bisa diakses oleh publik. Nah, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu untuk mengarahkan suatu nama server ke dalam dokumen atau directory yang telah kita buat ini. Dengan cara menggunakan nano, saya akan masuk ke dalam Apache 2 di sites available public.configuration. Nah, di sini saya tadi sudah mencari tahu dan membuat isi dari konfigurasinya, di mana maksud dari konfigurasi ini adalah bahwa server dari www.secure.local ini nanti akan diarahkan ke dalam direktori var www publik yang tadi kita buat. Begitu juga pada internal. Nah, di sini servernya bernama intranet.secure.local. Itu ketika diakses akan diarahkan ke dalam direktori dari var www internal yang sudah kita buat. Nah, sebelum bisa kita gunakan, kita perlu terlebih dahulu mengaktifkan konfigurasi yang sudah kita buat tadi menggunakan perintah sudo set public.conf yang tadi adalah konfigurasi dari web publik. Lalu lakukan hal yang sama untuk konfigurasi di web internal. Untuk memastikan bahwa konfigurasinya berhasil, kita akan melakukan restart terlebih dahulu kepada objeknya menggunakan perintah sistem CTL lagi. Nah, selanjutnya pada tahap ketiga ini saya akan menambahkan beberapa nama domain. Caranya adalah dengan mengedit file host di directory etc menggunakan perintah nano. Di dalam file host ini, saya akan menambahkan beberapa baris. Baris-baris ini adalah berfungsi untuk menghubungkan IP address berikut ini ke dalam domain-domain di sampingnya. Nah, untuk melihat apakah kita sudah berhasil menambahkan nama domain tadi, saya akan menggunakan perintah ping yang diarahkan ke nama domain yang telah dimasukkan tadi. Nah, bisa dilihat yang mereply adalah IP 127.0.0.1 yang dimana
di file etc host tadi dihubungkan ke nama domain www.secure.local. Nah, untuk memeriksa juga apakah penambahan eh, website di direktori publik dan internal yang dihubungkan ke nama domain tadi berhasil, saya akan menggunakan perintah cwrl dan melihat apakah. Nah, di sini bisa dilihat bahwa teks website publik welcome ini yang tadi dimasukkan di indeks HTML di direktori publik ini berhasil diakses melalui domain www.secure.local yang dihubungkan ke indeks HTML di direktori tersebut. Selanjutnya, nah, bisa dilihat di sini walaupun tadi IP-nya sama yang dihubungkan ke domain www.secure.local dan intranet.secure.local, namun kedua domain ini tuh dihubungkan ke dalam direktori yang berbeda di mana intranet.secure.local ini dihubungkan ke direktori eh, internal ya atau direktori rahasia. Jadi isi teksnya itu berbeda tergantung yang dimasukkan tadi. Nah, selanjutnya pada tahap ketiga kita akan menginstal yang namanya proxy server yaitu Squid. Selanjutnya setelah berhasil menginstal proxy Squid tadi, pertama saya akan mengubah dulu port default daripada proxy Squid yang tadinya itu 3128 ke dalam menjadi 8080. Caranya adalah saya akan mengedit file konfigurasi dari Squid. Nah, kita cari saja langsung 3182. Nah, di sini sudah ketemu 3182 ini adalah port default daripada Squid. Dan ini akan saya ubah menjadi 8080. Nah, setelah itu juga saya harus membuat aturan ACL baru atau aturan access control list, di mana domain intranet.secure.local nanti akan dilarang lewat proxy untuk dibuka di dalam situs intranet. Nah, untuk itu saya akan menambahkan beberapa aturan aturan untuk ACL. Nah, eh, meletakkannya tuh ada di atas dari HTTP akses localhost. Nah, di atas dari teks HTTP akses localhost ini saya akan menambahkan ACL baru, di mana ACL ini akan kita arahkan ke suatu nama yaitu misalkan intranet site. Nah, aturan ini akan berlaku ke atau diarahkan ke domain intranet.secure.local. Di mana ketika domain intranet.secure.local yang diakses melalui proxy itu nggak akan bisa gitu, atau aksesnya ditolak. Nah, lalu kita bisa melakukan restart ke squid-nya. Nah, sudah berhasil di restart.
saya akan melihat apakah port baru yang tadi ditambahkan dan juga aturan baru yang ditambahkan itu berhasil. Dengan cara eh, saya akan mengakses domain tadi menggunakan proxy squid. Nah, di sini port yang dimasukkan bukan lagi 3128 tapi 8080 yang tadi telah diganti. Pertama-tama, saya akan mengakses terlebih dahulu domain www.secure.local, yang dimana domain ini berhasil diakses melalui proxy karena tidak ada aturan yang melarang akses ke domain ini melalui proxy. Namun jika domain yang kita akses adalah intranet.secure.local, bisa dilihat di sini bahwa aksesnya itu ditolak gitu dan HTTP-nya itu forbidden atau dilarang. Jadi di sini membuktikan bahwa aturan yang tadi ditambahkan ke dalam konfigurasi squid itu berhasil membuat eh, akses intranet.secure.local melalui proxy squid ini di, tidak bisa dilakukan gitu atau di deny. Nah, selanjutnya pada tahap ke-5 kita akan menggunakan mail server di mana kita akan menginstal terlebih dahulu salah satu mail server yaitu Postfix. Nah, setelah berhasil menginstal Postfix ini, saya akan membuat general mail configuration itu tipenya ke local only. Lalu namanya itu menjadi secure.local. Selanjutnya, Postfix akan langsung dipasang di server. Nah, jika sudah diinstal, saya akan mengirim sebuah pesan menggunakan email via terminal dari user. Nah, saya akan menggunakan perintah echo untuk menulis pesannya, di mana pesannya itu adalah deployment selesai, Anda aktif. Untuk mengirimkan pesan yang dari echo ini ke dalam eh, email gitu, saya akan menggunakan pipeline untuk mengarahkan outputnya ini atau pesan ini ke perintah mail eh, dengan min s. Min s itu maksudnya subjeknya. Misalkan subjeknya saya berikan sebagai notifikasi. Nah, sumbernya itu akan saya kirimkan ke root saja, yaitu user lokal. Nah, untuk mengecek apakah pesan ini berhasil dikirimkan, saya akan menggunakan perintah eh, CAT untuk melihat apakah ada pesan yang masuk di dalam direktori mail milik si root. Oh, sorry. Nah, di sini bisa dilihat ada pesan yang masuk dari user saya, user bintang, dan dengan isi pesan yang tadi saya masukkan menggunakan echo. Lalu ada pengirimnya dikirimkan kepada root dan diterima oleh server melalui Postfix.
Nah, ini membuktikan bahwa penginstalan Postfix telah berhasil dan berhasil dilakukan. Terakhir, nah sebagai penutup, saya di sini akan melakukan perintah gabungan untuk membuktikan kesehatan layanan-layanan yang sudah saya pakai tadi menggunakan sistem CTL. Di mana saya tadi telah menggunakan MySQL, Apache 2, dan layanan Squid untuk proxy, lalu layanan Postgres untuk email. Nah, bisa dilihat di sini, di yang pertama ada status dari layanan MySQL, di mana layanan MySQL ini tetap berjalan ya, statusnya aktif dan running. Lalu yang kedua itu ada status dari Apache yang juga aktif dan juga running. Lalu ada status dari Squid yang juga di sini aktif dan juga running. Yang terakhir ada status dari Postfix. Nah, ini adalah status dari Postfix yang juga aktif. Nah, dari pengecekan ini bisa dibuktikan bahwa keempat layanan yang digunakan itu bisa berjalan dengan baik. Sekian saja dari saya. Terima kasih.